Akhirnya, kami tiba di Kampung Duku, sebuah daerah di Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Tidaklah sulit untuk menuju daerah ini. Sejak kami menapakkan kaki di perkampungan ini, suasana khas perkampungan sungguh terasa di sini. Kami melihat sekelompok anak muda sedang berlatih bermain angklung. Sepintas, angklung-angklung ini terlihat biasa. Tapi sesungguhnya, angklung inilah yang menjadi daya tarik kami menuju ke kampung ini. Permainan angklung buhun ini sudah berusia ratusan tahun. Bisa jadi usianya sudah melampaui 7 hingga 8 generasi. Angklung buhun berarti angklung tua atau kuno, yang dalam arti sebenarnya adalah kesenian pusaka. Instrumen ini dipercaya berasal dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Buhun sendiri dalam bahasa Sunda berarti tua atau kuno. Nama angklung buhun ini memanifestasikan sejarah panjang keterikatan masyarakat Baduy dengan instrumen pusaka ini. Ya, kalau angklung Baduy, menurut cerita di Baduy itu sejak adanya padi, Pak. Kan pertama ada manusia, ada padi gitu kan. Jadi ceritanya ada padi, ada tradisi angklung. Jadi disatukan dengan angklung ini disatukan dengan padi. Gitu. Jadi mungkin di Baduy seolah-olah itu diutamakan. Dipakai ritual itu penanaman padi, soalnya pas adanya itu setelah ada padi itu langsung orang Baduy itu, manusia di Baduy itu bikin angklung. Jadi dipakainya itu kan biasanya kalau misalkan ini ada acara penanaman yang ada namanya huma ya, kalau bahasa Sunda huma serang. Huma serang itu huma keseluruhan orang Baduy, itu pas penanaman dirame-rame pakai angklung, seluruh Baduy itu harus ngikut ke sana. Itu pakai angklung, itu angklung waktu pembukaan. Terus angklung di tokoh masyarakat adat, satu kampung satu itu harus ada yang pakai angklung. Setiap kampung itu pasti ada. Terus ada lagi itu di pengobatan. Setelah umur 2 bulan 20 hari itu ada namanya pengobatan padi. Itu pakai angklung. Itu kalau angklung ya. Angklung buhun merupakan kesenian yang pertama kali lahir dari masyarakat Baduy. Boleh dibilang, kesenian angklung buhun lahir bersama hadirnya orang Baduy dan punya arti penting sebagai penyambung amanat untuk mempertahankan generasi orang Baduy. Jadi kan gini, kalau misalkan ritual ini angklung, itu penanaman padi. Berarti ritualnya itu untuk kehidupan padi kan, untuk kehidupan padi. Gitu kan. Kalau padi ini kan untuk kehidupan kita. Itu ditujukannya ke nukawasa gitu kan, menta hirup eta supaya berkah selamat gitu kan. Makna yang terkandung dalam permainan angklung buhun merupakan ajakan dan larangan untuk para petani. Permainan sakral dan magis ini adalah sebuah ritual guna meningkatkan kebersamaan dan ketahanan dalam setiap langkah dan gerak untuk menuju kesejahteraan. Angklung buhun itu ada 3 nilai. Sekarang itu yang pertama nilai sosial gitu, kemudian nilai kegotong royongan dan nilai kemasyarakatan. Itu bagian dari kearifan lokal. Nilai-nilai kemasyarakatan tentu karena ini sebuah ritual, mereka kumpul bersama, ya kan, melakukan kegiatan ritual dengan angklung buhun itu. Kemudian juga ada kegotong royongannya. Jadi kebersamaan itu emang terlihat sekali mereka itu. Jadi sebagai rasa syukur. Angklung buhun tidak sembarang waktu dapat ditampilkan. Dalam 1 tahun, yaitu pada bulan Kaujuh di kalender masyarakat Baduy. Tepatnya pada upacara ngasek,
yaitu sebuah upacara yang dimaksudkan untuk mengawinkan Nyi Pohaci Sang Hyang Asri atau Dewi Sri dengan guru bumi atau tanah. Jadi kalau diutamakan satu tanaman padi itu 2 kali. Satu tanaman padi itu 2 kali. Pertama nanam, yang kedua pengobatan. Pengobatan ini jadi bukan seluruh ladang diobatin gitu. Jadi misalkan kampung saya satu kampung, setelah udah 2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih, kami bikin ritual di kampung. Jadi kami ada namanya pengobatan padi, ngobaran pare, bahasa Sunda nama ngobaran pare. Jadi dihiburnya pakai angklung. Tapi kalau di kampung, misalkan di kampung saya gitu kan, dikumpulin terus punya mantra-mantra gitu. Sampai 7-9 orang yang dipakai. Upacara ngasek yang diiringi dengan pertunjukan angklung buhun dimaksudkan agar proses penanaman padi sejak dimulai kegiatan pertama hingga panen berjalan lancar dengan hasil panen yang cukup untuk melangsungkan kehidupan. Masyarakat Baduy percaya bahwa Dewi Sri yang merupakan Dewi Padi adalah Dewi yang selalu memberi kebahagiaan dan penyelamat keberlangsungan hidup masyarakat Baduy. Cik orang ditumanya, cik orang kaneka khususnya kalau mau eta kan keur aya acara mah kudu ngikuti gilir naga, kan aya hitungan, aya gilir naga, aya gilir lalaguan cik orang ditumanya. Jadi lamun eta ulah sarua, lamun ke gilir naga teh ngikuti cenah di dunia ieu kan aya naga. Jadi gitu kan orang muterkeun eta gitu kan. Eta mah keur kehidupan pare sararea gitu kan. Tapi lamun keur hiburan mah kudu tibalik kadinya, soalnya kan orang keur ngariah-riah awak gitu. Ya? Makanya benar-benar. Lingkaran. Gobrol-gobrolkan. Tas. Semua ini dilakukan dengan harapan Dewi Sri akan terhibur, sehingga akan selalu menyertai serta membawa berkah pada hasil panennya. Dari segi bentuk, angklung buhun tidak memiliki perbedaan mencolok dari angklung pada umumnya. Suaranya pun kurang lebih sama. Sedikit perbedaan hanya pada pernak-pernik yang terdapat di sisi atas bingkai angklung ini.
Angklung buhun biasanya dilengkapi dengan batang padi yang diikat secara berkelompok atau rumbai-rumbai dedaunan. Angklung buhun terbuat dari jenis bambu gede atau bambu serat atau juga bambu gompong yang terdapat di daerah Baduy. Menurut mereka, bambu jenis ini sangat cocok untuk dijadikan angklung. Selain kuat, awet, dan tahan lama, bunyi yang dihasilkan juga sangat bagus. Jenis angklung itu kan angklung cuma gini doang. Kalau angklung kan ada 9 angklung ya, ditambah 2 dok-dok gitu kan. Jadi kalau misalkan itu nggak cukup, kalau itu nggak cukup, satu set, berarti kami kan nggak bisa dipakai. Jadi akhirnya mendingan kami daripada pakai yang kurang satu aja ya, mendingan kami dibatalkan gitu. Mendingan kami dibatalkan, itu harus lengkap semua. Syarat itu, ada 9 angklung ya. Sama, satu set kayak gini, ini sama kan angklungnya. Mungkin itu kan cerita ya, jadi 9 itu kan. Kalau yang lain kan, kalau di Baduy sebenarnya gitu, seluruh itu di namanya manis ya, kalau itu namanya manis ya. Itu harus ganjil, terkecuali ada yang pahit. Kalau pahit itu harus pas. Jadi pahit itu seperti kita ada tetangga meninggal gitu kan. Kalau misalkan motong ayam gitu kan misalkan. Itu kalau yang meninggal itu harus pas. Jadi kalau 20, 18 gitu kan. Tapi kalau kita manis, ada yang tadi ritual padi gitu kan. Itu harus ganjil. Dak, kadang-kadang kita kabar lah. Beruntung kami punya kesempatan untuk melihat latihan permainan angklung buhun. Para pemuda ini harus menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam menarikan dan memainkan permainan sakral angklung buhun. Orang latihan angklung Baduy, kebenaran emang sarip di Baduy. Lamun main angklung mah orang kudu pakai rasa. Sapi supaya suara angklung eta nu kaluar kumaha carana supaya karasa ku hate urang, ku hate nu ngadenge. Da urang ayeuna urang latihan di alam. Urang nyonto orang Baduy main angklung di alam. Karena main angklung di Baduy mah jang ngasek. Ayo. Indung, ringkung, gimping, dongdong, engkok, trolok, reol, beduk lojor, calingtung, dan ketuk adalah jenis-jenis waditra yang dimainkan dalam permainan angklung buhun. Masing-masing alat tersebut dimainkan oleh satu orang dan dibantu oleh juru sekar atau penyanyi dengan lirik lagunya yang khas seperti kidung angklung, wawang salan, dan pupuh, yaitu senandung puji-pujian. Angklung indung membentuk sebuah ilustrasi yang menggambarkan suara katak, sedangkan trolok menggambarkan suara air, sedangkan reol hanya sebagai nada dasar. Suara hujan dan suara angin dilambangkan oleh ringkung dan gimping, sementara untuk suara air yang mengalir ada pada angklung engklok dan angklung letik. Suara unggas pun terdengar dari permainan angklung dongdong. Sedangkan untuk 3 buah beduk hanya sebagai penghentak nada yang mempertegas irama keseluruhan. Permainan angklung buhun menjadikan laras, seperti pesta katak yang sedang bersukaria di musim hujan. Dengan pergeseran waktu, tradisi memainkan angklung berkembang dalam masyarakat Baduy. Tidak hanya sebagai pelengkap ritual sebelum menanam padi, tetapi juga menjadi media hiburan. Sebagaimana suasana kehidupan sehari-hari, mereka ekspresikan dalam lirik dan lagunya. Kalau untuk hiburan, itu biasanya malam
Terus kami kan ngumpul-ngumpulnya di setiap kampung itu sebenarnya diwajibkan oleh tokoh masyarakat Baduy. Jadi di Baduy itu kalau misalkan musim padi, selain ritual itu diwajibkan ada hiburan angklung. Soalnya menurut orang Baduy, kokolot di Baduy itu kan angklung ini temannya Nyi Puaci gitu. Jadi akhirnya selain Nyi Puaci mungkin juga senang dengar suara angklung gitu kan kalau malam. Tapi dimainkannya kalau hiburan malam. Kepat rendang soka hayang kagulah halima sakojor di kaparakeun are kepat rendang sakepat orang parulang. Jadi ceritana lagu keur ngora eta lagu kepat rendang. Jadi ceritana teh kieu kepat teh kan kieu nggak gagah ngepat neangkeun nu jangkung renjang gitu. Jadi hiburan gitu ceritana lamun cek orang lembur mah cerita nganjang. Are kepat rendang sakepat orang rek pulang. Kepat rendang sayang ka urang dinya yang teu jujur kararasakeun. Itu sebenarnya laki-laki gitu, tapi ukur menunjukkan ke perempuan gitu kan. Cerita nu jangkung lencang teh perempuan gitu. Jadi lagu sindiran gitu kan. Kepat rendang salah halailah hela are kepat rendang sakepat orang parulang are kepat rendang ekolang ngajangkeun renjang. Awalnya kan wawangsalan ya, sesualan cek ada mah. Kepat rendang salah halailah hela are sok hayang kagula lima are sakojor di kaparakeun. Jadi dieuseun ke orang ari sok hayang ka urang dinya ari ngagojod mah kami teh kararasakeun gitu ceritana. Ngagojod teh jadi panik gitu kita kan. Jadi merasakan dia gitu. Gitu. Ngagojod kararasakeun. Saat ini, kesenian tradisional angklung buhun pun berkembang perannya sebagai salah satu seni hiburan. Kakang wae citali ahayunan. Itu lagu sebenarnya lagu ngehibur anak-anak, soalnya ayun-ayunan gitu, jadi anak-anak tadi ayun gitu. Nah, bisa jadi gitu. Tapi inget ke bapana gitu kan, bapana pakai baju hideung gitu kan. Menurut kami mah ibuna nu ngasuh tapi nggak bayangkan bapana gitu. Kakang bae citali ahayunan. Nyari hilai ahayunan. Ayo deui hilalah jangkung yanduh mama. Alah deui ngojangkung bajuna hideung kakang bae citali ahayunan.
Tapi narik oke ke dewasa, soalnya kieu kan yari hilai yuna hayunan hayu deui hilalah jangkung yanduh mama merelahas teuing nu jangkung bajuna hideung kakang bae cipta li ahayunan. Permainan angklung buhun yang pada dasarnya memberi hiburan kepada Dewi Sri, memberikan satu makna yang tersimpan dalam falsafahnya, yaitu pelajaran tata krama, sebuah kesantunan yang perlu dilestarikan. Sopan santun, bakti terima kasih dan bersyukur adalah budaya bangsa Indonesia. Kalau di Baduy, kalau menurut kehidupan di Baduy, bukan kehidupan saya ya, kehidupan di Baduy. Sebenarnya orang Baduy ini baik sih untuk anak-anaknya, mempelajari hidup seperti hidup di alam lah istilahnya. Soalnya saya sendiri merasakan, saya belum pernah masuk ruang kelas Pak, belum pernah masuk ruang kelas, tapi alhamdulillah saya bisa hidup. Jadi akibat orang tua ngedidik saya seperti ini gitu. Yang ditanamkan oleh orang Baduy di lembaga adat ini, hidup ini harus bersatu dengan alam. Salah satu contoh kita ini harus bisa bertani kan, terutama kita tani padi gitu ya. Selain tani padi kita kan bisa tanam yang lain. Berarti kan itu bersatu dengan alam. Itu bersatu dengan alam. Itu untuk kehidupan kita. Bukan untuk kehidupan kita semua, untuk kehidupan kita di Baduy gitu kan. Kalau di luar kan udah nggak asing lagi gitu kan. Jadi orang tua itu mengajarkan, bukan orang Baduy itu misalkan nggak boleh pinter gitu. Sebetulnya orang Baduy itu harus pinter gitu. Tapi pinternya pinter apa gitu? Pinter mana dulu gitu kan? Kalau misalkan orang Baduy hidup di Baduy berarti harus pinter nanam, harus pinter ngerawat gitu kan. Jadi untuk kehidupan kita ini kan dari alam gitu. Musik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia, baik dalam aktivitas sakral maupun profan. Ia memiliki daya magis yang mampu menghipnotis jiwa manusia. Tidak dipungkiri, musik memiliki peran yang sangat penting sepanjang hidup manusia, sejak pertama pemunculannya hingga akhir zaman. Ada baiknya khasanah seni budaya tradisional angklung buhun yang masih tersisa ini tetap kita pelihara bersama. Jangan sampai punah tergerus oleh zaman. Karena bagaimanapun, generasi mendatang jangan sampai putus informasi dari akar budaya bangsanya. Sehingga mereka nanti akan mudah menguak budaya dan sejarah daerah asalnya.